Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama kita serahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita kesehatan, keselamatan, dan kesempatan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Yon Irham. Di sini saya akan menjelaskan model pembelajaran Berkman and Moore dan menggunakan model tersebut dalam mendesain pembelajaran PJOK. Sebelum itu, pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu Dr. Damrah MPD dan Dr. Hasteria M.Pharm IFO. Baiklah, sebelum saya menjelaskan model Berkman and Moore, di sini saya akan menjelaskan sedikit peran model dalam proses pembelajaran. Model membantu kita mengkonsep representasi dari realitas. Sebuah model adalah representasi sederhana dari bentuk, proses, dan fungsi fenomena fisik atau ide yang lebih kompleks. Model menyederhanakan kenyataan karena seringkali kenyataan terlalu rumit untuk digambarkan. Karena banyak dari kompleksitas tersebut unik terhadap situasi yang spesifik. Model membantu dengan mengidentifikasi apa saja yang generik dan applicable. Di banyak konteks, Sel mengidentifikasi 3 jenis model desain pembelajaran: teoritis, konseptual, organisasi, dan perencanaan dan prognosis. Dan memberi label review tersebut sebagai model organisasi yang dapat digunakan sebagai resep umum untuk perencanaan pembelajaran. Model menyediakan alat konseptual dan komunikasi yang dapat digunakan untuk memvisualisasikan, mengarahkan, dan mengelola proses untuk membantu pembelajaran yang berkualitas tinggi. Model juga membantu dalam memilih atau mengembangkan alat operasional yang tepat dan teknik. Model juga menginspirasi dalam pengembangan teori yang komprehensif dan pengembangan pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ke topik inti, yaitu model Berkman and Moore 1990. Seperti namanya, pencetus model pengembangan ini adalah Berkman and Moore. Mereka merilis model ini utamanya bertujuan untuk mengarahkan dan mengatur produksi sebuah produk multimedia interaktif. Meskipun model ini mengandung referensi yang spesifik mengenai video, interaksi, dan produk multimedia, namun model ini secara umum dapat diaplikasikan untuk banyak jenis produk yang lebih baru dari segi kecanggihan teknologi, terutama yang termasuk ke dalam jenis produk multimedia interaktif. Model ini memiliki 6 langkah atau aktivitas utama, yaitu yang pertama analisis, yang kedua desain, yang ketiga pengembangan, yang keempat produksi, yang kelima penggabungan, dan yang terakhir validasi. Setiap aktivitas atau langkah tersebut memiliki masukan, input, dan keluaran output, dan strategi evaluasi. Setiap keluaran dari setiap aktivitas menghasilkan masukan untuk aktivitas selanjutnya, sehingga keluaran tersebut dapat menjadi acuan pada aktivitas selanjutnya. Evaluasi pada setiap aktivitas juga dianggap sangat penting karena evaluasi tersebut dapat membuat produk multimedia interaktif lebih optimal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 6 model atau langkah utama di model Berkman and Moore. Yang pertama tadi sudah dijelaskan, analisis. Tahap analisis seperti semua tahapan lain dimulai dengan
pandangan mendalam pada masukan, yang pada fase ini adalah proposal proyek. Sepanjang tahap analisis, manajer proyek mencoba untuk memahami tujuan sebenarnya dari proyek, menghabiskan waktu dan sumber daya untuk melakukan analisis alternatif masalah yang ia telah digunakan untuk memecahkan melalui produksi produk multimedia. Deliverable dari tahap analisis adalah dokumen deskripsi aplikasi. Dokumen ini berfungsi sebagai gambaran umum manajer proyek dari proyek yang desain rinci akan dikembangkan. Langkah terakhir dalam tahap analisis adalah evaluasi. Sebelum pindah ke tahap desain, manajer proyek akan memiliki dokumen deskripsi aplikasi dan disetujui oleh sponsor proyek. Yang kedua yaitu desain. Setelah persetujuan sponsor, manajer proyek memandu tim produksi ke dalam tahap desain. Memiliki sama 3 subtahap sebagai tahap analisis. Tahap desain dimulai dengan penelaahan terhadap masukan. Yang dalam ini adalah aplikasi dokumentasi deskripsi dari tahap analisis. Tahap desain MOPS aplikasi dokumen deskripsi dalam rencana yang lebih lengkap untuk pengembangan media. Deliverable dari fase desain sebelum dokumen yang lain disebut dokumen desain. Dokumen ini dimulai dengan desain tingkat tinggi, rencana luas yang mencakup seluruh proyek. Dari sini, manajer proyek memfasilitasi penciptaan dokumen desain rinci yang memisahkan proyek dalam sub-proyeknya. Yang ketiga yaitu pengembangan. Dalam tahap pengembangan, seluruh proyek dijelaskan di atas kertas di mana tujuannya adalah untuk membuat dokumen yang dapat diproduksi menjadi konten yang disebut dokumen producible. Selama analisis input dari tahap pengembangan, manajer proyek membantu tim produksi menggabungkan deskripsi aplikasi dan dokumentasi desain ke dalam diagram alir produksi yang komprehensif. Yang keempat yaitu produksi. Setelah dokumen yang dapat diproduksi telah dianggap kohesif, sekarang saatnya untuk membawa mereka ke kehidupan. Tahap produksi adalah di mana skrip, papan cerita, karya seni, dan lain-lain menjadi media yang nyata. Jika dilakukan dengan benar, pekerjaan membosankan dari fase sebelumnya akan membuat produksi media baik, waktu dan biaya ramah. Langkah pertama dari fase produksi tentu saja menganalisis input. Untuk saat ini, banyak wajah-wajah baru telah bergabung dengan tim produksi dan analisis ini adalah titik di mana setiap orang diletakkan pada halaman yang sama dalam persiapan untuk produksi media. Yang selanjutnya, pengarang. Setelah produksi dari banyak subproyek individu, fase auditoring adalah tempat subproyek digabungkan menjadi bentuk akhir, diuji dengan disetel sesuai dengan dokumentasi yang dibuat dalam fase sebelumnya. Referensi dokumen, aplikasi dokumen desain, diagram alur, dan lain-lain membantu manajer produksi mencapai konsistensi dan kualitas dalam produk akhir. Deliverable dari fase auditoring adalah revision dari produk yang dekat dengan produk akhir mungkin. Pada saat ini, manajer proyek akan memfasilitasi ulasan akhir internal dalam produksi bersama dengan peer review dan target pembaca review eksternal semi formal. Yang selanjutnya ialah validasi yang terakhir. Tahap akhir dari model Bergman and Moore untuk mengelola proyek video multimedia interaktif adalah tahap validasi. Pada fase ini, produk multimedia dimasukkan melalui pengujian yang ketat untuk membuktikan bahwa media yang dikembangkan memenuhi tujuan yang ditetapkan oleh sponsor proyek. Melalui ulasan penonton formal terjadi di lingkungan yang sama dengan yang ditunjukkan untuk produk akhir. Tim produksi mampu menunjukkan bahwa tujuan objektif untuk proyek tersebut telah ditangani. Kelima dari fase validasi adalah daftar perbaikan yang direkomendasikan untuk proyek bersama dengan laporan validasi yang menggambarkan efektivitas produk berdasarkan proses pemeriksaan. Jadi itulah paper yang telah saya buat pada topik kelima ini, yaitu dengan judul Model Penyaring Bergman and Moore. Menggunakan model tersebut dalam mendesain pembelajaran PJOK. Itulah hasil presentasi saya.
Lebih kurang dan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.